Hantu perempuan kejam baru saja memakan 10 manusia. Namun di detik berikutnya, ia memelukku. Bahkan untuk menyenangkanku, ia menari tiang. Bahkan Raja Hantu pun menangis memohon untuk diadopsi saat melihatku. Hanya karena uang kertas dunia bawahku cukup banyak. Begitu banyak hingga makhluk halus kehilangan akal. Kenapa kamu begitu kaya? Aku sangat suka. Tak lama yang lalu, akhir dunia datang, dunia diserang oleh gelombang hantu. Puluhan miliar orang ditelan habis dalam 2 hari. Hanya dengan mengendalikan makhluk halus menjadi master hantu. Barulah bisa bertahan hidup di dunia yang seperti neraka ini. Padahal aku hanyalah Karami dengan nilai kekuatan iblis terendah. Menginginkan kontrak dengan entitas aneh sama saja dengan lamunan orang gila. Setelah seluruh kelas melakukan tes nilai kekuatan hantu, aku tidak mengecewakan dan menjadi yang terakhir. Wali kelas dengan serius menghiburku. Yang Wei, kamu tidak perlu putus asa. Tunggu sampai kita masuk ke ruang master hantu. Cukup cari perjanjian hantu yang rendah saja. Asalkan bisa selamat, itu sudah cukup. Kata-kata yang indah. Dengan nilai kekuatan hantu saya saat ini, saya khawatir bahkan tidak bisa membuat perjanjian dengan hantu yang paling rendah. Hantu di sana bisa memakan manusia. Guru yang baik. Saya menjawab dengan setengah hati. Suasana hatiku perlahan menjadi berat. Ding. Sistem Sultan Hantu terkuat sedang diaktifkan. Tiba-tiba saya teringat suara notifikasi sistem di kepala saya, selamat kepada Tuan yang berhasil memperoleh 10 triliun koin dunia bawah. Setiap 100 koin dunia bawah yang dibelanjakan oleh Tuan akan mendapatkan 1 poin kekuatan hantu. Dan koin dunia bawah yang dibelanjakan akan dikembalikan penuh. Namun, harus merupakan pengeluaran yang wajar untuk mendapatkan pengembalian. Anjir. Setelah melihat konten di panel sistem, saya langsung membelalak. Sejak munculnya bulan merah, uang kertas dunia bawah adalah keberadaan yang paling ajaib di dunia ini. Bisa dibilang itu adalah mata uang keras di seluruh dunia. Tidak hanya bisa membeli beberapa barang hantu dari tangan hantu. Bahkan uang kertas dunia bawah ini sendiri bisa diserap oleh hantu. Digunakan untuk meningkatkan kekuatan hantu. Selama mau mengeluarkan uang kertas dunia bawah. Bahkan hantu pun dengan senang hati akan bekerja untukmu. Dan setiap lembar uang kertas dunia bawah sangat sulit didapatkan. Hanya dengan memasuki alam iblis dan mengalami 9 kematian dan 1 kehidupan barulah seseorang dapat memperoleh sedikit. Aku memikirkan sesuatu. Mengambil uang kertas dunia bawah bernilai 100 dari ruang sistem. Sebuah uang kertas dunia bawah yang penuh dengan kekuatan hantu muncul di tanganku. Ini pasti uang kertas dunia bawah. Aku bergumam pelan. Uang kertas dunia bawah bernilai 100 ini bisa ditukar dengan 10.000 koin bintang biru. Dan langka dan tak ternilai. Memiliki uang tidak selalu berarti bisa membelinya. Dikatakan bahwa jumlah uang kertas dunia bawah yang beredar di seluruh bintang biru tidak lebih dari 1 miliar. Sementara aku memiliki 10 triliun. Dan selama saya mengonsumsinya secara sah, seketika dapat menerima uang akhirat kembali. Uang kertas dunia bawahku tidak akan pernah habis. Yang terpenting adalah, menghabiskan uang kertas dunia bawah juga bisa mendapatkan nilai kekuatan hantu. Semakin tinggi nilai kekuatan hantu, semakin tinggi pula tingkat master hantu. Aku juga tidak tahu setelah memasuki ruang master hantu. Apakah aku bisa menggunakan uang kertas dunia bawah ini untuk menyuap makhluk halus itu? Tiba-tiba suara sistem terdengar lagi. Pemilik, jangan khawatir. Tidak ada hantu yang bisa menolak godaan uang kertas dunia bawah. Jika ada, itu berarti uang kertas dunia bawah yang diberikan tidak cukup banyak. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah tes nilai kekuatan hantu selesai, beberapa orang merasa putus asa. Beberapa orang merasa sedih. Hei, Yang Wei, kenapa nilai kekuatan hantumu hanya 103 poin? Tapi jangan khawatir. Jika kamu bisa bertahan hidup di ruang master hantu, aku akan merekomendasikanmu untuk bekerja sebagai satpam di perusahaan ayahku. Saat itu, seorang pria dengan poni miring mendekat. Dia memiliki senyuman sinis di wajahnya. Dia adalah anak orang kaya. Karena Dewi yang dia kejar menyukaiku. Jadi dia selalu tidak suka padaku. Kini hasil tes nilai kekuatan hantu telah keluar. Dia memiliki lebih dari 200 poin nilai kekuatan hantu. Bagaimanapun juga, dia bisa mengikat perjanjian dengan hantu tingkat D. Sedangkan aku mungkin bahkan sulit untuk bertahan hidup di ruang master hantu. Dia tentu saja ingin menambah penderitaanku. Aku melirik dia. Persetan denganmu. Pergi sana. Silakan tetap sombong. Tunggu sampai aku mengikat perjanjian dengan hantu. Lihat apakah kamu masih berani bersikap seperti ini di depanku. Masih ada 3 hari waktu. Saya harus meningkatkan nilai kekuatan hantu dalam 3 hari. Agar bisa bertahan hidup di ruang master hantu. Dan berhasil membuat perjanjian dengan makhluk halus. Dulu, untuk meningkatkan nilai kekuatan hantu, harus melalui berbagai latihan yang sulit. Tapi untungnya saya sudah memiliki sistem. Hanya perlu menghabiskan uang kertas dunia bawah. Dengan cepat saya tiba di pasar gelap. Tempat ini dipenuhi dengan banyak master hantu yang menjual sumber daya hantu. Berapa harga tanaman hantu ini? Saya berjalan ke depan sebuah stan. Melihat tanaman hitam yang dipajang di stan dan berkata. Pemilik stan melihat saya dan tersenyum sambil berkata, "Adik kecil. Tanaman ini saya dapatkan dengan susah payah dari wilayah hantu. Total 10 pohon. 1 batang 20 uang kertas dunia bawah. Harga normal untuk tanaman hantu ini sekitar 10 uang kertas dunia bawah." Pemilik jelas-jelas melihat saya masih muda dan sengaja menetapkan harga tinggi. Namun saya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Harga ini tidak sesuai. Harusnya 50 uang kertas dunia bawah per pohon." Setelah mendengar kata-kataku, pemilik toko langsung terdiam.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang menawar dengan cara terbalik. Dalam hati dia berpikir, apakah uang kertas dunia bawahnya terlalu banyak dan tidak ada tempat untuk dibelanjakan? Ding. Selamat, pemilik berhasil menghabiskan 500 uang kertas dunia bawah. Mendapatkan 5 poin nilai kekuatan hantu. Lalu saya pergi ke kios lainnya. Pemilik toko itu melihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Dia langsung meremehkan dan berkata, "Pergi, pergi, pergi. Anak kecil, pergi saja. Perban kekuatan hantu ini adalah barang hantu tingkat tinggi. Dapat dengan cepat menyembuhkan luka. Harga 500 uang kertas dunia bawah bukanlah sesuatu yang bisa kau beli." Seketika mataku berbinar. Ini adalah barang yang bagus. Lalu aku langsung mengeluarkan setumpuk uang kertas dunia bawah yang tebal. 2.000 uang kertas dunia bawah per gulung. Berapa banyak? Aku mau sebanyak itu. Pemilik toko langsung melotot. Ekspresinya berubah dari meremehkan menjadi terkejut. Akhirnya berubah menjadi antusias. "Oh, ternyata ini adalah pelanggan istimewa. Sayang, di sini saya hanya punya 1 gulung. Jadi saya jual kepada pemuda ini." Ding. Selamat, pemilik telah menghabiskan 2.000 uang kertas dunia bawah. Mendapatkan 20 poin nilai kekuatan hantu. Merasakan aliran hangat yang terus-menerus menyapu di dalam tubuh. Saya langsung merasa puas. Kecepatan menghabiskan uang kertas dunia bawah juga semakin cepat. Setelah itu, saya pun berkeliling di pasar gelap. Membeli semua yang berguna dan yang tidak berguna. Seluruh pasar gelap tiba-tiba kosong karena saya membeli semuanya. Para pedagang saling memandang dengan mata melotot. Dengan ekspresi tidak percaya. Harus diketahui bahwa bahkan orang terkaya di Linceng tidak memiliki keberanian seperti ini. Uang kertas dunia bawah ini tidak kalah dengan uang negara naga. Sejak munculnya bulan merah, uang kertas dunia bawah menjadi mata uang yang paling langka. Dan saya telah menghabiskan lebih dari 80.000. Sekarang nilai kekuatan hantu di dalam tubuh saya langsung melonjak menjadi 923 poin. 3 hari kemudian, pada suatu malam yang dalam, saya berbaring di tempat tidur menunggu ruang master hantu muncul. Saya tiba-tiba menerima pesan dari Wang Chen. "Yang Wei, jika kamu bisa hidup keluar dari ruang master hantu, berani tidak untuk menguji tingkat perjanjian hantuku?" Aku tidak menghiraukan orang bodoh ini. Pada saat itulah, di depan muncul satu baris teks berwarna darah. "Ruang master hantu akan segera dibuka. Silakan bersiap-siap." Ruang master hantu kali ini bernama Hotel Hantu Jahat. Di ruang master hantu ini terdapat total 1980 hantu. Hantu terlemah adalah tingkat E. Hantu terkuat adalah tingkat Raja Hantu. Silakan pilih hantu yang sesuai dengan nilai kekuatan hantumu untuk perjanjian. Di depan mataku tiba-tiba menjadi putih. Ketika muncul lagi, aku berada di sebuah ruang gelap. "Selamat datang di ruang master hantu. Para calon master hantu yang terhormat." Suara yang terdengar seperti laki-laki dan perempuan datang. Ada lebih dari 100 orang di aula itu. Semua adalah orang-orang yang masuk ke ruang master hantu kali ini. Saya tahu tentang ruang master hantu ini. Konon, tempat ini menahan banyak makhluk halus. Dan tujuan kami adalah untuk menemukan di dalam ruangan. Menemukan satu hantu untuk melakukan perjanjian. Kami bisa bertanya kepada pengendali ruang hantu ini, yaitu pemilik hotel. Mengetahui ruangan mana yang memiliki hantu dengan tingkat kekuatan tertentu. Namun, pemilik hotel ini kabarnya memiliki sifat yang tidak menentu. Dan sangat serakah. Bahkan untuk bertanya tentang hantu di dalam ruangan, kita harus memberikan imbalan. Misalnya tanganmu, atau telingamu, bahkan kepalamu. Baiklah semuanya. Segera cari hantu yang cocok untuk melakukan perjanjian. Saat itu, seorang nenek membungkuk dengan tongkatnya masuk. Dengan wajah penuh keriput menjulurkan lidah panjang. Dia adalah penguasa hotel hantu jahat. Nenek lidah panjang. Di sini sudah disiapkan ribuan hantu untuk dipilih. Hanya saja kalian hanya memiliki waktu 10 menit. Jika dalam 10 menit belum ada perjanjian dengan satu hantu, maka makhluk itu akan datang ke sini. Dia sudah lama lapar. Kalimat ini memberitahu semua orang yang hadir. Setelah 10 menit, hantu yang mengerikan akan muncul. Dan menganggap kita sebagai makanan. Mendengar kata-kata ini, banyak orang berubah wajah. Segera berlari ke atas hotel. Bagi beberapa orang, mencari satu hantu yang cocok dalam 10 menit pun sudah cukup sulit. Apalagi untuk membuat perjanjian. Pada saat itu, seorang pria dengan rambut pendek berkata kepada nenek bermulut panjang. "Nenek, saya memiliki 300 poin nilai kekuatan hantu. Kamu di mana ada hantu kelas B ke atas? Nanti saya akan menjadi master hantu yang kuat dan bisa melindungimu." 300 poin nilai kekuatan hantu memang cukup bagus. Namun, di sini ada aturannya. Jika ingin bertanya, harus membayar. Apakah kamu akan membayar dengan uang kertas dunia bawah? Atau meninggalkan sebagian dari dirimu? Mendengar kata-kata ini, mataku langsung bersinar. Mungkin aku bisa menghabiskan sedikit uang kertas dunia bawah pada nenek ini. Menghabiskan sedikit uang kertas dunia bawah mungkin saja. Meskipun sekarang aku memiliki lebih dari 1000 nilai kekuatan hantu. Tapi siapa yang akan merasa keberatan memiliki lebih banyak nilai kekuatan hantu di dalam tubuhnya? Setelah mendengar imbalan, pria berambut pendek itu langsung terkejut. "Ini, apa aku tidak boleh bertanya lagi?" Namun nenek itu justru tersenyum dan berkata, "Tapi pertanyaanmu sudah terucap. Apakah kamu akan menghindar dari utang pada seorang nenek?" Setelah mengatakannya, aura hantu hitam mulai menyebar. Kemudian, sulur-sulur hitam mulai menjulur, yang membungkus pria berambut pendek itu. Suara aneh. Hanya dalam sekejap, kepala pria berambut pendek itu berputar seperti pegas. Dengan mudahnya terlepas.
Karena kamu tidak bisa memberikan imbalan, maka kepala ini akan digunakan untuk membayar utang. Setelah mengatakannya, nenek itu mengambil kepala tersebut. Adegan ini membuat wajah semua orang menjadi ketakutan. Mereka sebelumnya juga berpikir untuk menanyakan pendapat nenek itu. Namun saat ini tidak ada yang berani maju untuk bertanya. Namun saya tiba-tiba melihat nenek itu dan berkata, "Bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan?" Melihat cari mati saya, semua orang yang hadir terkejut. Bukankah pelajaran dari pria botak tadi masih belum cukup? Bagaimana orang ini masih berani maju untuk bertanya? Apakah dia memiliki uang kertas dunia bawah di tangannya? Bisa, hantu kecil. Saya sudah menjawab pertanyaanmu sebelumnya. Bolehkah saya tahu apakah Anda akan membayar dengan uang kertas dunia bawah? Atau meninggalkan sebagian tubuhmu? Setelah itu nenek mulai memindai tubuh saya. Saya bertanya apakah saya bisa bertanya padanya. Itu sudah menjadi sebuah pertanyaan. Begitu saya tidak bisa mengeluarkan uang kertas dunia bawah, dia akan mulai memotong sebagian tubuh saya. Setiap pemain yang hadir memandang saya seperti orang bodoh. Siapapun tahu bahwa saya telah bertanya pertanyaan yang tidak perlu. Dan juga perlu membayar imbalan. Mengenai uang kertas dunia bawah. Mereka tidak percaya seorang siswa berusia 18 tahun bisa memiliki banyak. Namun pada saat itu, mereka melihat saya perlahan mengeluarkan selembar sesuatu dari saku saya. Di atasnya memancarkan aura hantu yang kuat. Apakah dia benar-benar memiliki uang kertas dunia bawah? Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Tapi bagaimana mungkin seorang biasa bisa mengeluarkan sebanyak ini? Bahkan jika itu seorang master hantu, mampu mengeluarkan 1 atau 2 lembar uang kertas dunia bawah bernilai 100 sudah sangat mengesankan. Apakah orang ini memiliki latar belakang yang kuat? Nenek, ini uang kertas dunia bawah untukmu. Jika tidak cukup, saya masih punya lagi. Begitu nenek melihat uang kertas dunia bawah, dia tertegun. Wajahnya yang sebelumnya aneh tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut. Anak yang baik, sangat bagus. Jika demikian, saya akan menerima imbalan ini. Itu adalah 1.000 uang kertas dunia bawah. Dia menjaga hotel bobrok ini selama sebulan pun tidak bisa mendapatkan 1.000. Dan orang manusia di depan ini ternyata begitu dermawan saat bertindak. Apakah dia anak dari orang besar? Memikirkan hal ini, nenek berkepala panjang itu berkata, "Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Sudah menerima begitu banyak uang kertas dunia bawah darimu. Saya bisa menjawab 3 pertanyaanmu secara gratis." Pada saat itulah, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di kepalaku. Ding! Selamat. Pemilik berhasil menghabiskan 1.000 uang kertas dunia bawah. Ditetapkan sebagai pengeluaran yang sah. Selamat, pemilik mendapatkan 10 poin nilai kekuatan hantu. Uang kertas dunia bawah yang dihabiskan telah sepenuhnya dikembalikan. Peningkatan 10 poin nilai kekuatan hantu ini tidak terlalu berarti bagiku. Aku harus menghabiskan lebih banyak. Kemudian aku menatap nenek itu dan melanjutkan. Tumpukan uang kertas dunia bawah ini adalah imbalan untuk pertanyaan itu. Setiap pertanyaan selanjutnya, aku akan membayar biaya yang sama untukmu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi nenek itu langsung berubah. Tak disangka, aku rela membayar lebih banyak uang kertas dunia bawah. Ternyata dia adalah seorang tuan muda yang dermawan. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan senyuman ramah. Tentu saja, selama itu adalah hal yang saya ketahui, saya pasti akan memberitahumu. Dapat bergaul dengan beberapa orang dewasa yang kaya. Bagaimanapun juga, tidak ada salahnya. Apalagi jika dia adalah orang kaya yang begitu dermawan. Beberapa orang yang tidak pergi juga tercengang. Siapa sebenarnya orang ini di depanku? Uang kertas dunia bawah yang dia miliki seolah-olah tidak ada harganya. Setelah itu, saya mengeluarkan segepok uang kertas dunia bawah dan menyerahkannya kepada nenek tua sambil berkata, "Saya ingin tahu, nilai kekuatan hantu saya bisa mengikat hantu tingkat berapa di sini?" "Nak, saya tidak dapat merasakan nilai kekuatan hantumu. Namun, di lantai 2, di ruangan ketiga, ada hantu E yang cukup lemah. Itu seharusnya cocok untukmu. Meskipun hantu E juga bisa membuatku menjadi master hantu. Namun, tingkat ini benar-benar terlalu lemah." Saya menggelengkan kepala dan melihat kembali ke nenek tua. Tiba-tiba muncul pemikiran berani di dalam hati. Segera mengeluarkan setumpuk uang kertas dunia bawah dan langsung memberikannya kepada lawan. Jumlahnya mencapai 10.000. Nenek dengan lidah panjang. "Kekuatan saya terbatas. Tapi saya ingin membuat perjanjian dengan hantu yang kuat. Bisakah kamu membantu saya?" Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terbelalak. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada orang yang meminta bantuan dari hantu di ruang master hantu. Tapi di detik berikutnya, nenek itu dengan gemetar menerima setumpuk uang kertas dunia bawah ini. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem juga terlintas di pikiranku. Ding! Selamat, pemilik berhasil menghabiskan 10.000 uang kertas dunia bawah. Selamat, pemilik mendapatkan 100 poin nilai kekuatan hantu. Sementara nenek dengan lidah panjang itu bergetar melihat uang kertas dunia bawah di tangannya. Itu adalah 10.000. Cukup untuknya bekerja di hotel ini selama setahun. Sungguh anak yang baik. Ingin awet muda? Di lantai ketiga, hantu peringkat C terluka parah. Jika kamu menginginkannya, aku bisa pergi bersamamu untuk meyakinkannya menjadi perjanjian hantumu. Mendengar kata-kata nenek itu, orang-orang di sekitar merasa pandangan mereka hancur berantakan. Di ruang master hantu ini masih bisa ada tindakan seperti ini. Apakah pemilik hotel ini tidak punya sedikit pun prinsip? 10.000 uang kertas dunia bawah sudah cukup untuk membelinya. Yang penting adalah mereka terlihat iri.
Namun mereka tidak bisa mengeluarkan uang kertas dunia bawah sebanyak itu. Detik berikutnya, aku justru menggelengkan kepala. Aku mengeluarkan lagi setumpuk uang kertas dunia bawah yang jumlahnya 10.000. Nenek, apakah ada yang lebih tinggi lagi? Saat itu nenek bermulut panjang hampir menangis. Sekali lagi 10.000 uang kertas dunia bawah. Apa alasan dia untuk tidak menerima uang kertas dunia bawah? Nak, di lantai 9 ada beberapa hantu tingkat B. Mereka sangat kuat dan sulit ditangani. Tapi tenang saja, masalah ini akan aku selesaikan untukmu. Saya langsung merasa senang di dalam hati. Sepertinya kekuatan pemilik toko ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dan hantu tingkat B sudah sangat bagus. Bahkan di dalam pemerintah Dragon Kingdom, ada beberapa perjanjian hantu dari orang-orang berpengaruh. Mereka juga hanya tingkat B. Melihat saya masih menggelengkan kepala, nenek bermulut panjang itu menggigit giginya dan bertanya, "Adik kecil, kamu bilang kamu ingin hantu tingkat berapa? Asalkan uang kertas dunia bawahnya cukup, saya bisa membawakanmu." Mendengar kata-kata nenek itu, saya merasa senang di dalam hati. "Nenek, saya dengar hantu terkuat di sini adalah hantu tingkat Raja Hantu. Benar kan? Apa? Kamu benar-benar ingin perjanjian Raja Hantu?" Bahkan nenek itu pun terkejut, menjadi sedikit ragu. Tapi di detik berikutnya, dia melihat saya mengeluarkan 10 tumpuk uang kertas dunia bawah yang tebal. Totalnya 100.000. Nenek, tidak tahu apakah imbalan ini cukup. Melihat tumpukan uang kertas dunia bawah ini, nenek itu tiba-tiba matanya bersinar. Keraguan di dalam hatinya seketika lenyap. Ia segera menelan ludah. Tidak masalah, tidak masalah. Bukankah itu hanya Raja Hantu? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir ternganga. Namun, tidak lama kemudian mereka mulai berjalan ke atas. Waktu tidak banyak lagi. Mereka juga harus mencari perjanjian hantu mereka. Tak lama kemudian, hantu-hantu mulai berkeliaran di dalam hotel. Bahkan ada orang yang langsung ditelan oleh hantu. Dan aku, karena ada nenek bermulut panjang di sampingku, tidak ada hantu yang berani mendekat. Tidak lama kemudian, kabut hantu yang pekat mulai menyebar dari arah koridor. Dua mata merah menyala terbuka dari dalam kabut hantu. Perasaan menakutkan langsung menyelimuti hati semua orang. Bahkan banyak hantu yang berkeliaran di aula juga bergetar saat melihatnya. Mereka tanpa sadar berlutut. "Ini adalah Raja Hantu?" Detik berikutnya, kabut hantu menyebar ke seluruh aula. Dia berkata kepada nenek itu, "Nenek lidah panjang. Banyak sekali makanan lezat yang datang ke sini hari ini." Nenek lidah panjang juga tertawa. "Raja Hantu Kabut, kamu datang tepat pada waktunya. Saya punya satu urusan yang ingin saya minta bantuanmu. Kamu bahkan punya sesuatu yang ingin aku bantu?" "Tenang saja. Selama itu adalah hal yang bisa aku bantu, pasti akan aku bantu. Apa yang ingin kamu katakan?" Bahkan aku juga tidak menyangka. Raja Hantu ini ternyata begitu sopan kepada nenek ini. Sepertinya nenek ini jauh lebih kuat daripada Raja Hantu. Nenek lidah panjang melirikku. "Begini ceritanya. Aku berhutang budi kepada bocah kecil ini. Dia ingin memiliki hantu perjanjian tingkat Raja Hantu. Aku tidak bisa menolak." Saat sampai di sini, Raja Hantu Kabut terdiam sejenak. "Nyonya pemilik, apakah kamu menganggap aku bodoh? Kamu ingin aku menjadikan hantu perjanjian untuk seorang bocah manusia?" Sambil berkata, kabut hantu mulai terus bergulung ke belakang. Sepertinya ia bersiap untuk melarikan diri. Seorang Raja Hantu ternyata gentar menghadapi nenek tua. Tapi itu juga wajar. Lagi pula, nenek tua bermulut panjang adalah penguasa di ruang master hantu ini. Seharusnya aku mengeluarkan banyak uang untuk bertanya pada nenek ini. Apakah aku bisa menjadikannya hantu perjanjian milikku? Melihat Raja Kabut hantu melarikan diri, aku segera mengingatkan. "Nenek, orang ini sepertinya ingin melarikan diri." Nenek tua menggelengkan kepala dan berkata, "Tenang saja, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena dia sudah mengambil uang kertas dunia bawahmu. Barang-barang pasti akan diberikan padamu. Meskipun kekuatan puncaknya jauh lebih kuat dariku. Tapi orang itu terluka parah. Menangkapnya bukanlah masalah." Setelah berkata demikian, nenek tua itu berubah menjadi seberkas kabut ungu hitam dan mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di tangannya ada hantu dengan wajah hijau dan taring tajam. "Anak muda, inilah Raja Hantu Kabut. Dia sendiri sudah terluka parah. Sepertinya dia perlu waktu untuk pulih agar bisa kembali ke kekuatan sebelumnya." Raja Hantu Kabut menatap nenek itu dengan garang dan berkata, "Jika ini terjadi sebelumnya, sekarang seharusnya kamu yang tergeletak di tanah." Saya juga terkejut. Inilah Raja Hantu. Dia pasti adalah yang terkuat di antara perjanjian hantu. Lalu saya mengangguk puas. Pandangan melintasi hotel. Saya tidak tahu apakah ruang master hantu ini bisa dibeli. Ngomong-ngomong, nenek, apakah hotel ini dijual? Setelah mendengar kata-kata ini, nenek itu terkejut dan berkata, "Anak muda, kamu bercanda. Hotel ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Jika kamu ingin, setidaknya harus 1 juta uang kertas dunia bawah. Namun, jika kamu ingin saya menjadi perjanjian hantumu, sepertinya itu tidak mungkin. Orang yang menetapkan aturan hanya mengizinkan kalian untuk membuat perjanjian dengan hantu tingkat A. Tingkat Raja Hantu belum pernah ada sebelumnya. Nenek, saya juga melihatnya dalam dunia bawah." Melihat pemuda ini yang tampak akrab, saya membuat pengecualian. Ternyata belum ada orang yang bisa membuat perjanjian dengan hantu. Raja Hantu ini sekarang terluka. Jika kita menunggu sampai dia sembuh, dia pasti akan menjadi kekuatan yang menguasai segalanya. Kemudian saya segera mengeluarkan setumpuk uang kertas dunia bawah. Total 2 juta dibuang di tanah.
langsung membentuk sebuah bukit kecil. Nenek, ini adalah 2 juta uang kertas dunia bawah. Saya ingin membeli segala sesuatu di hotel ini, termasuk dirimu. Tentu saja, hanya membeli hak penggunaannya saja. Dan kamu hanya perlu membantu saat saya dalam bahaya. Selain ingin menghabiskan uang kertas dunia bawah. Selain itu, saya juga tertarik dengan kekuatan nenek ini. Meskipun tidak bisa menjadikannya hantu perjanjian. Namun, bisa membuatnya turun tangan untuk membantu juga bukan hal yang buruk. Melihat 2 juta uang kertas dunia bawah itu, hantu perempuan kejam itu terkejut seluruhnya. Itu benar-benar 2 juta. Berapa lama hotelnya harus beroperasi untuk mendapatkan itu? Pemuda, saya mengerti maksudmu. Saya bisa menjelaskannya dengan jelas. Kamu bisa menggerakkan semua hantu di sini. Namun, hanya jika kamu masuk ke wilayah hantu lagi. Atau saat bulan merah terbit, kita baru bisa muncul. Ini berarti, saya tidak bisa memanggil hantu perempuan berlidah panjang di dunia nyata. Tapi saya sama sekali tidak peduli. Saya juga hanya ingin menghabiskan uang kertas dunia bawah. Sementara itu, suara sistem juga terdengar di pikiranku. Ding. Selamat, pemilik berhasil menghabiskan 2 juta uang kertas dunia bawah. Mendapatkan 20.000 poin nilai kekuatan hantu. Nilai kekuatan hantu untuk master hantu tingkat 3 adalah 100.000 poin. Ini berarti, saya hanya menghabiskan sedikit uang kertas dunia bawah. Belum ada perjanjian dengan hantu. Nilai kekuatan hantu sudah mencapai tingkat master hantu tingkat 2. Nah, ini adalah sertifikat hotel. Dengan benda ini, kamu bisa mengendalikan hantu-hantu di hotel ini sesuka hati. Saat ini, hotel ini menahan sebanyak 1.911 hantu jahat. Jika aku memimpin makhluk halus di sini, aku bisa langsung menciptakan gelombang hantu dalam skala besar. Tidak perlu bicara tentang menghancurkan ribuan tentara. Menguasai satu wilayah pasti bukan masalah. Memikirkan hal itu membuatku sedikit bersemangat. Saat itu, Raja Hantu Kabut yang terbaring di tanah tertawa dingin. Hantu kecil, jangan berharap raja ini akan tunduk padamu. Nak, jika kamu ingin membuat perjanjian dengan satu hantu, kamu harus membuatnya bersedia untuk patuh padamu. Setelah mendengar kata-kata ini, aku baru mengerti sesuatu. Aku selalu mengandalkan kebajikan untuk mempengaruhi orang. Segera aku mengeluarkan setumpuk uang kertas dunia bawah. Melihat setumpuk uang kertas itu muncul, Raja Hantu Kabut langsung membelalak. Suara menelan terdengar. Suara menelan ludah terdengar. Jadilah perjanjian hantuku. Bagaimana dengan uang kertas dunia bawah ini? Tiba-tiba, Raja Hantu Kabut mencibir dan berkata, "Hantu kecil, dengan uang kertas dunia bawah segini, kau ingin membeli aku? Apakah kau tahu bahwa sebagai Raja Hantu, aku memiliki prinsip? Melihat lawan yang keras kepala, saya berusaha keras untuk menahan tawa. Yang saya maksud, menjadi perjanjian hantuku. Setiap hari bisa mendapatkan begitu banyak uang kertas dunia bawah. 10.000 sehari." Di wajah menyeramkan Raja Hantu Kabut, tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. 10.000 sehari. Dalam sebulan berarti 300.000. Jika 10 tahun. Dia seumur hidup belum pernah melihat begitu banyak uang kertas dunia bawah. Dengan begitu banyak uang kertas dunia bawah, apalagi yang perlu dipertahankan? Memikirkan hal ini, dia segera menatapku dengan senyuman. "Tuan, mulai hari ini, aku adalah perjanjian hantumu. Cepat, cepat, cepat. Mari kita tanda tangani perjanjian." Sekumpulan kabut hantu tiba-tiba muncul di depan aku dan Raja Hantu Kabut. Belum sempat aku berbicara. Raja Hantu Kabut adalah yang pertama menjatuhkan setetes darah ke dalam kabut hantu. Nenek berbicara panjang di samping melihat hal itu juga mulai mengejek. "Raja Hantu Kabut, di mana integritasmu? Apa kamu tidak takut diolok-olok oleh Raja Hantu lainnya di kemudian hari?" Raja Hantu Kabut dengan sinis membalas. "Bayangan mengejekku. Hehe. Apakah mereka pernah melihat begitu banyak uang kertas dunia bawah sehingga berani mengejekku?" Kemudian aku juga menjatuhkan setetes darah ke dalam kabut hantu. Suara sistem terdengar. "Selamat, pemilik berhasil mengontrak Raja Hantu. Tingkat, Raja Hantu tingkat 7. Nilai kekuatan hantu. 7670000898. Kemampuan. Dapat menciptakan kabut tebal yang menakutkan untuk menutupi suatu ruang. Di dalam kabut tebal, dia adalah penguasa. Saat melihat nilai Raja Hantu Kabut, saya langsung membelalak. Kesenangan katak. Angka ini sangat panjang. Orang ini ternyata sangat kuat. Setara dengan pengendali hantu tingkat 9 di antara manusia. Setelah berhasil mengontrak, Raja Hantu Kabut berubah menjadi seberkas kabut hitam dan masuk ke dalam tubuh saya. Pada saat yang sama, ruang di sekitar mulai terdistorsi. Ketika pandangan saya kembali, saya sudah kembali ke dalam kamar saya. "Selamat, kamu berhasil mengontrak satu hantu. Nilai kekuatan hantu meningkat 10.000 poin. Nilai kekuatan hantu saat ini adalah 32.243. Detik berikutnya, saya menatap tajam. Udara masih menyimpan bau asap rokok. Dan lemari pakaian serta tempat tidur saya tampaknya telah dibongkar orang. Jelas sekali ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Saya mulai waspada. Pandangan saya beralih keluar pintu kamar. Di ruang tamu, saya melihat sesosok tubuh kurus dan kurus sedang duduk di sofa. Sebuah rokok tergigit di mulut orang ini. Tangannya mengeluarkan asap hitam dan menunjukkan tulang yang pucat. Seolah-olah telah terkorosi. Orang di depan ini adalah seorang pengendali hantu. Dan tangan kirinya sudah mulai mengalami transformasi hantu. Mengapa seorang pengendali hantu masuk ke rumah saya? Belum sempat saya berbicara.
Pria ini sudah melukiskan senyuman aneh di sudut bibirnya. Yang Wei, saya telah melihat informasi Anda. 103 poin nilai kekuatan hantu. Saya kira Anda akan mati di dalam ruang pengendali hantu. Tidak menyangka Anda bisa selamat. Saya kira Anda pasti telah mengontrak sebuah hantu kelas E. Nilai kekuatan hantu ini sudah cukup baik untuk mengontrak sebuah hantu. Setelah mengatakannya, pria itu menghirup asap rokok sekali lagi. Pada saat yang sama, suara Raja Hantu Kabut juga terdengar di pikiranku. Tuan, hanya seorang pengendali hantu tingkat C. Apakah saya perlu turun tangan? Tunggu sebentar. Mendengar petunjuk dari Raja Hantu Kabut, saya menggelengkan kepala. Siapa kamu? Kenapa datang ke sini? Pria muda itu tersenyum dan berkata, adik kecil, jangan terburu-buru. Saya tidak memiliki niat jahat. Saya datang ke sini hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kamu berikan itu padaku dan pergi. Jika tidak, kamu mati. Katakanlah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sesuatu yang ditinggalkan oleh Yang King Xuan di sini. Yang King Xuan adalah pamanku. Seorang pengendali hantu tingkat 9. Salah satu pengambil keputusan di organisasi pengendali hantu terbesar di negara naga. Orang ini datang untuk mencari paman besar. Dia sebenarnya musuh atau teman? Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Saya datang untuk menjelaskan padamu. 3 tahun yang lalu, menjelang munculnya bulan merah, orang tuamu menerima perintah resmi untuk melaksanakan sebuah misi terkait bulan merah. Setelah itu, ayahmu saat menjalankan tugas, pergi menemui pamanku. Dia sepertinya membawa sesuatu dari wilayah hantu tempat menjalankan tugas. Mengeluarkan sesuatu. Barang ini seharusnya diberikan kepada pamanku. Kami menduga barang ini terkait dengan bulan merah. Setelah itu, orang tuamu menghilang. Jadi kami beralasan bahwa barang ini adalah warisan dari orang tuamu. Kemudian pamanku memberikannya padamu sebelum kamu masuk ke ruang pengendali hantu. Begitulah kira-kira kejadiannya. Jika kamu benar-benar mendapatkan barang itu, tolong serahkan padaku. Aku akan mengampuni nyawamu. Mendengar kata-kata pemuda ini, aku langsung terkejut. Tak kusangka bahwa hal ini ternyata berkaitan dengan orang tuaku. Pada malam hari tanggal 2 Oktober 3 tahun yang lalu, ayahku dengan tergesa-gesa pulang ke rumah. Kemudian meninggalkan sesuatu dan segera pergi. Jadi barang yang dibicarakan pria ini, ayah tidak memberikannya kepada pamanku, melainkan langsung memberikannya padaku. Barang itu kemudian saya selipkan ke dalam sebuah buku. Pria ini mencari barang itu untuk apa? Saya mengernyitkan dahi. Barang itu terkait dengan hilangnya orang tua saya. Saya tidak tahu barang yang kamu maksud. Sekarang silakan kamu pergi. Mendengar kata-kataku, pria itu dengan tenang menggetarkan abu rokoknya. Adik kecil, kamu terlalu naif, bukan? Karena barang itu tidak ada di sini. Aku akan memenjarakanmu saja. Ini juga bisa digunakan untuk mengancam Yang King Xuan. Setelah mengatakannya, aura hantu yang kuat muncul dari tubuh pria muda itu. Baiklah, saya sekarang masih diburu oleh pihak berwenang. Tidak boleh terlalu lama tinggal di sini. Hantu hitam, keluarlah. Tepat saat suara pria itu berhenti, seekor hantu yang seluruh tubuhnya hitam dan terus mengeluarkan aura jahat muncul di sampingnya. Pria muda itu tersenyum sinis. Saya rasa kamu lebih baik menyerah dengan patuh. Kontrak hantu yang saya miliki adalah tingkat C. Dan dia sangat suka memakan otak manusia. Mungkin saja dia tidak bisa mengendalikan diri dan akan mencabut kepalamu untuk ditelan. Hantu yang baru saja kamu kontrak sangat lemah. Dia tidak akan menjadi lawan yang sepadan. Mengapa harus menderita? Saya tertawa. Bagaimana kamu tahu bahwa kontrak hantuku lemah? Pemuda itu mengejek. Seseorang yang hanya memiliki 103 nilai kekuatan hantu sebelum memasuki ruang pengendali hantu dapat mengontrak hantu tingkat berapa? Maksimal kelas E. Meskipun begitu, itu sudah cukup baik. Apalagi dengan kekuatan hantumu. Takutnya juga tidak bisa mendukung hantu itu muncul terlalu lama. Kecuali jika bulan merah muncul. Pengendali hantu ingin di dunia nyata memanggil hantu kontrak di dalam tubuh untuk muncul. Harus memiliki kekuatan hantu yang cukup besar untuk mendukung. Karena hantu kontrak perlu menyerap kekuatan hantu pemiliknya untuk bertahan. Jika nilai kekuatan hantu pengendali hantu terlalu rendah, meskipun memiliki hantu yang kuat, tidak dapat memanfaatkan seluruh kekuatan hantu itu. Tentu saja, selain menyerap nilai kekuatan hantu pemilik, juga dapat menggunakan kekuatan hantu dari mata uang arwah untuk mendukung aktivitas hantu. Ini juga salah satu alasan mengapa mata uang arwah sangat berharga. Karena ketika nilai kekuatan hantu pengendali hantu tidak cukup untuk mendukung kemunculan hantu, mata uang arwah dapat menutupi kekurangan tersebut. Hantu kecil sialan berani bilang aku adalah high level. Aku bahkan belum berbicara. Raja Hantu Kabut tidak bisa menahan diri untuk muncul. Pada saat yang sama, kabut hantu yang tebal mulai menyebar, mengelilingi seluruh ruang tamu. Bahkan lampu di dalam ruangan juga terhalang. Ruang tamu menjadi gelap gulita. Hanya sepasang mata merah, seolah-olah menjadi penguasa dunia. Perlahan-lahan membuka seperti sepasang lentera berdarah. Melihat lentera ini seketika, tubuh Raja Hantu Hitam itu mulai bergetar terus-menerus. Raja Hantu. Ini adalah seorang Raja Hantu. Raja Hantu Hitam itu berlutut. Bahkan pemuda itu tertegun di tempatnya. Bagaimana ini mungkin? Orang dengan 103 poin nilai kekuatan hantu ini. Bagaimana dia bisa mengikat kontrak dengan Raja Hantu? Namun hanya dalam 1 detik, dia kembali sadar. Meskipun dia telah mengikat kontrak dengan Raja Hantu, lalu bagaimana? Dengan nilai kekuatan hantumu, mungkin dalam beberapa detik saja akan habis. Mengikat kontrak dengan hantu yang kuat memang hebat. Tetapi jika ingin memanggil hantu untuk bertarung, maka diperlukan nilai kekuatan hantu yang besar.
Nilai kekuatan hantu ini adalah energi yang menjaga hantu muncul di dunia nyata. Dan seorang kontrak hantu tingkat Raja Hantu. Bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh siswa yang baru keluar dari ruang pengendali hantu. Memang seperti yang dikatakan pemuda ini. Raja Hantu Kabut baru saja muncul sebentar. Saya merasakan bahwa energi hantu di dalam tubuh saya mulai terus-menerus disedot. Jika terus seperti ini, saya tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Namun, sudut bibir saya menunjukkan senyuman. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menghabiskan mata uang arwah. Bukankah ini yang datang? Detik berikutnya. Saya mengeluarkan sekumpulan mata uang arwah di hadapan tatapan tak percaya dari pemuda itu. Mengeluarkan setumpuk mata uang arwah. Energi hantu yang terpancar dari mata uang arwah mulai diserap oleh Raja Hantu Kabut. Kabut yang diciptakan oleh Raja Hantu Kabut semakin pekat. Dan perasaan energi hantu yang disedot itu juga tiba-tiba menghilang. Ding. Selamat, pemilik telah menghabiskan 40.000 mata uang arwah. Mendapatkan 400 poin nilai kekuatan hantu. Bunuh mereka. Saya menatap tajam dan berkata, baiklah, Tuan. Detik berikutnya. Kabut menakutkan itu melingkupi Raja Hantu Hitam dan pemuda itu. Pemuda itu terlihat ketakutan di wajahnya. Dengan ketidakpercayaan yang sulit dipercaya. Dia tidak pernah mengerti sampai mati bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak mata uang arwah. Seandainya bukan karena mata uang arwah ini. Raja Hantu mungkin bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 5 detik. Plak, pria muda itu akhirnya jatuh ke tanah. Hantu kelas C di depan Raja Hantu Kabut. Ternyata hanya bertahan 2 detik sebelum menemui ajal. Tuan, mereka sudah mati. Raja Hantu Kabut berkata dan berubah menjadi seberkas kabut hitam yang masuk ke dalam tubuh saya. Pada saat yang sama, sebuah perasaan berputar-putar muncul dari dalam pikiran saya. Di lengan saya muncul sedikit kabut hitam. Meskipun mata uang arwah dapat mempertahankan kekuatan hantu Raja Hantu. Namun, kekuatan saya sendiri terlalu rendah. Meskipun saya menggunakan mata uang arwah, tubuh saya juga mengalami tingkat transformasi hantu tertentu. Untungnya, tingkat transformasi hantu ini dapat dibalik. Selama saya meningkatkan beberapa nilai kekuatan hantu, itu bisa diimbangi. Sepertinya kedepannya saya tidak bisa memanggil Raja Hantu Kabut kapan saja dan di mana saja. Jika tidak, proses transformasi hantu akan semakin cepat. Saya melihat ke arah pria muda di tanah. Setelah memastikan bahwa dia sudah mati sepenuhnya, saya kembali ke kamar. Saya mengeluarkan sebuah buku. Saya mengambil sebuah kartu hitam yang ada di dalamnya. Di kartu itu tergambar berbagai pola aneh. Inilah yang ditinggalkan ayah saya malam itu. Ayah saya kembali dengan terburu-buru dan meninggalkan barang ini. Begitu tangan saya menyentuh kartu ini, panel sistem muncul. Buku panduan 100 hantu. Item dengan tingkat yang tidak diketahui. Dalam buku panduan itu tergambar ratusan makhluk hantu yang menakutkan. Zhong Kui. Ketidakkekalan hitam dan putih. Setelah tuan rumah menerangi hantu di buku panduan, hantu-hantu ini akan mengikuti tuan rumah. Mereka secara otomatis akan menjadi kontrak hantu tuan rumah. Dan jumlah hantu di buku kontrak tidak terbatas. Pada saat yang sama, sebuah gulungan gambar besar yang setengah transparan muncul di depan saya. Sekumpulan hantu yang tampak hidup muncul di atas gulungan lukisan itu. Hantu-hantu dalam peta 100 hantu ini berasal dari mitos dan legenda negara naga. Yang paling kuat, misalnya, ketidakkekalan hitam dan putih, menarik jiwa dan menuntut nyawa. Sementara itu juga bisa menahan hantu. Yang paling penting adalah setelah memiliki buku panduan hantu putih. Jumlah hantu dalam buku kontrak tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa sejak munculnya bulan merah, setiap pengendali hantu hanya bisa mengikat satu hantu. Dan setelah memiliki peta 100 hantu ini, saya bisa mengikat ratusan hantu. Memikirkan saat saya akan memanggil hantu-hantu dari peta itu. Mengadakan perarakan 100 hantu. Pemandangan itu terlalu indah hingga saya hampir tidak berani melihatnya. Mendengar pria itu mengatakan bahwa kartu ini terkait dengan munculnya bulan merah. Mungkin bisa menemukan keberadaan orang tua saya melalui kartu ini. Aku merenung dalam hatiku. Semua hantu di gulungan lukisan di depan saya berada dalam keadaan hitam putih. Saya juga tidak tahu bagaimana cara untuk menyalakannya. Ayah saat itu kembali juga sempat menemui paman. Apakah paman tahu sesuatu yang tidak dia katakan padaku? Memikirkan hal itu, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon paman. Paman. Di rumah saya ada seorang pengendali hantu. Aku baru saja membunuhnya. Sebelum dia mati, dia bilang ingin datang ke sini untuk mengambil sesuatu yang ditinggalkan ayahku. Dengar-dengar itu ada hubungannya dengan bulan merah. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Paman terdiam sejenak sebelum berkata. Saya memang tahu beberapa informasi tentang orang tuamu. Itu terkait dengan misi tersebut. Tapi itu adalah informasi rahasia resmi dari negara naga. Jika kamu ingin tahu, bergabunglah dengan resmi. Jika tidak, saya tidak mungkin memberitahumu. Mendengar ini, saya terdiam lama dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian suara paman yang tenang terdengar. Kamu berhasil menjadi pengendali hantu hari ini. Selamat ya. Jika bukan karena menjadi pengendali hantu, saya juga tidak mungkin membunuh pengendali hantu lainnya. Saya mengangguk pelan. Paman anjing melanjutkan. Jika begitu, cari cara untuk bergabung dengan resmi dan mendapatkan nilai prestasi. Jika tidak ada yang penting, saya akan menutup telepon. Saya melanjutkan berkata. Satu hal lagi. Siapa orang yang masuk ke rumah saya ini? Paman berkata dengan serius. Jika saya tidak salah, orang-orang itu adalah anggota organisasi roh jahat. Hubungi telepon resmi pengendali hantu Linceng. Mereka akan menangani masalah ini. Oh ya? Membunuh orang dari organisasi roh jahat juga bisa mendapatkan sebagian nilai prestasi.
Segera tingkatkan kekuatanmu. Kali ini yang datang hanyalah seorang kaki tangan kecil. Masalah orang tuamu berkaitan dengan bulan merah. Bahkan banyak tokoh penting di organisasi itu sangat tertarik. Kali ini yang datang adalah seorang pengendali hantu yang cukup lemah. Di masa depan, bisa saja beberapa pengendali hantu tingkat 9 juga datang. Dererer dererer dererer. Kemudian paman menutup telepon. Dia memang selalu seperti itu. Bersikap serius. Bahkan kepada keponakannya, dia tidak banyak bicara. Di dalam database resmi terdapat informasi tentang orang tua saya yang hilang. Sepertinya saya harus mencari cara untuk bergabung dengan resmi. Saat ini, ada 2 cara untuk bergabung dengan resmi. Yaitu setelah menjadi pengendali hantu, melanjutkan ke Universitas Pengendali Hantu. Setelah lulus, sekolah akan menempatkan pengendali hantu yang memenuhi syarat. Ditempatkan di berbagai organisasi. Selain itu, ada cara lain yaitu mendapatkan nilai prestasi. Setelah mencapai nilai prestasi, bisa langsung masuk ke resmi pengendali hantu. Dan cara paling langsung untuk mendapatkan nilai prestasi adalah dengan membunuh atau menangkap buronan. Selain itu, menyumbangkan mata uang arwah kepada resmi. Ternyata juga termasuk dalam cara mendapatkan nilai prestasi. Bukankah itu hanya mata uang arwah? Hehe, saya punya banyak itu. Segera menelepon nomor resmi pengendali hantu. Halo, selamat pagi. Saya di sini memiliki seorang buronan. Dong. 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 Tak lama setelah telepon itu ditelepon, suara ketukan pintu terdengar. Buka. Seorang wanita tinggi berdiri di depan pintu. Aroma parfum yang lembut tercium. Halo, saya adalah pengendali hantu resmi Lin Cheng, Lin Qinghuan. Tidak menyangka harus lembur sampai malam seperti ini. Adik kecil. Di mana penjahat buronan itu? Saya menunjuk ke pria muda yang terbaring di lantai. Lin Qinghuan terkejut setelah melihat pria itu. Ternyata dia adalah buronan kelas A dari organisasi roh jahat, Zhao Hu. Anak kecil ini cukup baik, ya? Sepertinya kamu juga seorang pengendali hantu. Lin Qinghuan berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Terus-menerus memotret Zhao Hu untuk dicatat. Apa itu organisasi roh jahat? Lin Qinghuan menjawab dengan santai. Ini, ya. Di organisasi mereka juga semua adalah pengendali hantu. Hanya saja mereka melakukan hal-hal jahat. Kamu tahu bahwa hantu juga dibagi menjadi hantu normal dan hantu jahat. Orang-orang itu adalah pengendali hantu yang mengikat kontrak dengan roh jahat. Oke, anak kecil. Kali ini kamu benar-benar berprestasi besar. Katakanlah, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Apakah itu bonus atau yang lain? Saya ingin bergabung dengan organisasi resmi. Setelah mendengar saya selesai berbicara, Lin Qinghuan terkejut sejenak. Dia tidak menyangka saya akan mengajukan permintaan seperti itu. Organisasi resmi kekurangan uang dan sumber daya. Siapa yang ingin bergabung? Namun, dia berpikir sejenak. Pemuda ini sedang dalam semangat yang membara. Ini juga tidak ada salahnya bagi mereka. Dia kemudian menatap saya dan berkata, tentu saja, ingin bergabung dengan organisasi resmi diperbolehkan. Hanya saja, pengendali hantu biasa yang ingin bergabung dengan resmi harus mengumpulkan 20 poin nilai prestasi. Sedangkan penjahat buronan ini hanya memiliki 10 poin nilai prestasi. Ditambah dengan hadiah uang tunai sebesar 50.000. Nak, nilai prestasimu masih belum cukup. Saya mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu ini. Namun saya mendengar bahwa menyumbangkan mata uang arwah ke organisasi resmi. Anda bisa mendapatkan hingga 10 nilai prestasi. Jadi itu seharusnya cukup, kan? Mendengar kata-kata saya, wajah cantik Lin Qinghuan langsung berubah. Untuk mendapatkan 1 nilai prestasi, Anda harus menyumbangkan 10.000 mata uang arwah. Tingkat kelangkaan mata uang arwah sudah jelas. Apalagi itu adalah 10.000 mata uang arwah. Anak kecil ini ingin 10 nilai prestasi, jadi dia harus menyumbangkan 100.000 mata uang arwah. Lin Qinghuan berkata dengan senyum yang tidak tulus. Anak kecil, ini membutuhkan 100.000 mata uang arwah. Bukan Lin Qinghuan meremehkan saya. Hanya saja, 100.000 mata uang arwah itu terlalu banyak. Bahkan saldo akun resmi Lin Cheng tidak memiliki sebanyak itu. Saya mengangguk sedikit. Tentu saja, saya sudah tahu tentang ini. Setelah mengatakannya, dia langsung mengeluarkan tumpukan mata uang arwah. 100.000 mata uang arwah menumpuk di atas meja ruang tamu. Seluruh meja diselimuti oleh aura hantu hitam yang pekat. Lin Qinghuan semakin membelalak. Dengan ekspresi tidak percaya. 100.000 mata uang arwah. Anak kecil ini benar-benar bisa mengeluarkan sebanyak itu mata uang arwah. Lin Qinghuan memandangku dengan wajah aneh. Tunggu sebentar. Saya perlu melaporkan kepada atasan. Dia segera keluar dari pintu. Kemudian dia menelepon. Halo, pemimpin. Ada masalah besar. Dia kemudian menjelaskan tentang niatku untuk mendonasikan mata uang arwah untuk mendapatkan nilai prestasi. His. Di ujung telepon terdengar suara menarik napas. Astaga. Benarkah ada yang bersedia menghabiskan begitu banyak uang? Hanya untuk mendapatkan sedikit nilai prestasi ini. Lin Qinghuan. Sekarang aku memberikanmu tugas yang sangat penting. Selidiki latar belakang orang ini. Jika tidak ada masalah, izinkan dia bergabung dengan kami di Lin Cheng resmi. Menjadi seorang pengendali hantu resmi magang. Dengan mata uang arwah ini, pengeluaran setiap anggota akan jauh lebih longgar. Ingatlah, tugas ini sekarang telah ditingkatkan menjadi tugas terpenting resmi Lin Cheng. Kamu mengerti maksudku, kan? Tak lama kemudian, informasi pribadiku muncul di layar ponselnya. Orang tuaku adalah pengendali hantu resmi dari markas sebelumnya. Data tersebut sudah dirahasiakan.
Namun, Paman adalah salah satu tokoh besar resmi. Calon yang baik dengan latar belakang yang bersih. Latar belakang tidak ada masalah. Setelah melihat data, Lin Qinghuan menarik napas dalam-dalam. Mengulurkan tangannya yang putih padaku. Adik kecil, selamat. Kamu telah menjadi pengendali hantu magang resmi kami. Masa magang adalah 3 bulan. Setelah itu, ingin naik pangkat. Diperlukan ijazah dari Universitas Pengendali Hantu dan lebih banyak nilai prestasi. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya masih di sekolah, kan? Aku mengangguk sedikit. Lin Qinghuan berkata, aku baru saja melihat datamu. Besok adalah waktu pendaftaran Universitas Pengendali Hantu. Kamu akan menjalani berbagai tes masuk setelah ini. Namun, semua urusan rumit ini akan kami atasi untukmu. Ngomong-ngomong, waktu untuk melapor ke departemen akan saya beritahu nanti. Setelah itu, dia menyimpan 100.000 mata uang arwah. Kemudian, dia mengangkat tubuh Zhao Hu di punggungnya. Dia meninggalkan tempat tinggalku. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem juga terdengar di kepalaku. Selamat, pemilik berhasil menghabiskan 100.000 mata uang arwah. Mendapatkan 1.000 poin nilai kekuatan hantu. Tugas baru diterbitkan. Menghancurkan satu wilayah hantu. Isi tugas. Sebagai seorang pengendali hantu yang unggul, pasti harus memiliki keberanian untuk memasuki satu wilayah hantu. Dan keberanian untuk keluar dari wilayah hantu. Hadiah tugas. Mata hantu. Kemampuan pengendali hantu kelas S. Tempat yang diterangi mata hantu dapat menekan hantu. Dan dapat meningkatkan kemampuan pengamatan. Melihat tugas yang diterbitkan dalam sistem, hatiku merasa senang. Setelah munculnya bulan merah, beberapa pengendali hantu khusus dapat membangkitkan kemampuan ajaib. Biasanya termasuk mengendalikan air dan mengendalikan api, DLL. Hanya saja, untuk membangkitkan kemampuan itu sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan dari 10.000 pengendali hantu. Tidak ada jaminan satupun yang telah membangkitkan kemampuannya. Tidak menyangka bahwa dalam tugas sistem bisa mendapatkan hadiah seperti ini. Kemudian perhatian saya terfokus pada ujian masuk besok. Saya juga tidak tahu tentang teman-teman saya yang lucu itu. Apa saja tingkat kontrak hantu yang mereka miliki. Keesokan harinya saya datang ke sekolah. Hari ini akan ada orang dari Universitas Pengendali Hantu yang datang ke sekolah untuk melakukan berbagai tes kepada kami. Di dalam kelas, banyak teman sekelas mulai berdiskusi. Mereka umumnya membicarakan tingkat kontrak hantu yang mereka miliki. Bahkan banyak yang melepaskan kontrak hantu di dalam tubuh mereka untuk pamer. Tentu saja, jumlah teman sekelas di seluruh kelas berkurang hampir 30% dibandingkan sebelumnya. Takutnya, sebagian besar sudah mati di dalam wilayah hantu. Saya masuk ke dalam kelas. Satu persatu teman sekelas melihat ke arahku. Wajah mereka seketika tertegun. Akhirnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yang Wei, kamu ternyata selamat. Banyak teman sekelas yang melihatku dengan tatapan kosong. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa aku hanya memiliki 103 poin nilai kekuatan hantu. Ternyata aku bisa selamat dari wilayah hantu itu. Dan yang paling menggembirakan adalah seorang gadis tinggi yang duduk di barisan depan kelas. Dengan wajah yang sangat cantik. Yi Yu Winging. Gadis tercantik di kelas 4 SMA kelas 3. Selama tahun terakhir, dia pernah secara tersirat menyatakan bahwa dia menyukaiku. Namun aku hanya fokus pada bagaimana menjadi pengendali hantu. Melihat saya masuk, dia segera berdiri dari tempat duduknya. Yang Wei, senang sekali kamu bisa selamat. Percaya kamu pasti sudah menjadi seorang pengendali hantu, kan? Nanti kita bisa pergi ke Universitas Pengendali Hantu bersama-sama. Saya mengangguk. Jika tidak ada halangan, seharusnya seperti itu. Yao. Setelah mengatakannya, wajah Yao Yinging memerah dan dia duduk kembali. Jantungku berdebar kencang. Di sudut kelas yang lain, Wang Chen melihat pemandangan ini. Menggenggam tangan dengan erat. Ada rasa cemburu yang tak dapat dijelaskan di hatiku. Yao Yinging adalah dewi baginya. Dulu, tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyenangkan. Yao Yinging selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Tapi sekarang, dewinya ternyata begitu baik kepada seseorang yang hanya memiliki 103 poin nilai kekuatan hantu seperti saya. Dia merasa tidak terima. Dulu, saya memiliki nilai bagus di bidang humaniora. Itu sudah cukup. Tapi sekarang saya hanya seorang yang tidak berguna. Dengan 103 poin nilai kekuatan hantu, saya paling banyak hanya bisa mengontrak satu hantu tingkat E. Sementara dia kemarin di ruang pengendali hantu. Dia berhasil mengontrak satu hantu tingkat C. Apa yang bisa saya bandingkan dengan dia? Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata, Yang Wei, apakah kamu berani mengeluarkan hantu kontrakmu? Mari kita lihat siapa hantu kontraknya yang lebih hebat.